Angin malam menerpa pepohonan yang merimbun di sekitar rumah tua itu. Daun-daun kering berguguran ke tanah, menciptakan suara seperti langkah-langkah hantu yang melintas. Rumah tua itu dikenal sebagai tempat yang terkutuk oleh penduduk desa sekitarnya. Mereka berkata bahwa rumah itu adalah tempat bersemayamnya roh jahat yang tidak ingin diusik. Namanya adalah Sarah, seorang peneliti paranormal yang selalu mencari pengalaman baru untuk mengungkap misteri. Ketertarikannya pada hal-hal supernatural membawanya ke desa kecil ini, tempat dia mendengar tentang legenda rumah tua itu. Tanpa takut, Sarah memutuskan untuk menginap semalam di rumah tua tersebut untuk mencari tahu kebenaran di balik cerita-cerita menakutkan itu. Saat matahari terbenam di ufuk barat, Sarah tiba di rumah tua tersebut dengan tas penuh peralatan paranormal. Dia merasa dingin ketika melangkah masuk ke dalam rumah yang terkesan terlantar. Debu dan keheningan memenuhi udara, menciptakan suasana yang mencekam. Sarah mulai menjelajahi rumah itu dengan hati-hati. Di dalamnya dia menemukan lukisan-lukisan tua yang agak merusak dan perabotan yang telah lama ditinggalkan. Di tengah rumah ada tangga yang berdiri dengan anggun, mengundangnya untuk melanjutkan eksplorasinya ke lantai atas. Saat dia mencapai lantai atas, suasana semakin gelap. Sarah merasakan adanya kehadiran yang tidak terlihat, tetapi dia tetap tenang. Dia tahu bahwa untuk mengungkap misteri ini, dia harus terus maju. Di salah satu ruangan di lantai atas, dia menemukan buku harian tua yang tertinggal. Dia membacanya dan menemukan kisah-kisah yang mengerikan tentang keluarga yang pernah tinggal di rumah itu. Kisah tersebut menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang diberi nama Daniel yang tinggal di rumah itu pada abad ke-19. Daniel digambarkan sebagai seorang anak yang sangat ceria dan bahagia, tetapi suatu hari dia mulai berubah. Dia sering terlihat bicara sendiri dan berbicara tentang teman-teman yang tidak terlihat oleh siapapun. Suasana di rumah itu mulai berubah ketika suara-suara aneh terdengar di malam hari. Teriakan dan ketukan-ketukan keras yang tak terduga membuat keluarga itu merasa teror. Daniel terus berbicara tentang teman-temannya yang ingin bermain dengannya, tetapi tidak ada yang pernah melihat mereka. Akhirnya keluarga itu terpaksa meninggalkan rumah itu dalam ketakutan. Sarah merasa semakin terpikat oleh kisah ini dan memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Dia melanjutkan eksplorasinya ke ruang bawah tanah yang sangat menyeramkan. Di dalam ruangan itu, dia menemukan berbagai boneka tua yang tergantung di dinding dan sebuah kursi tua yang terlihat seperti tempat Daniel dulu duduk. Dia juga menemukan sejumlah tulisan aneh di dinding yang tampaknya ditulis dengan darah. Sarah merasa perasaannya semakin intens dan dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Tiba-tiba dia mendengar suara langkah-langkah kaki yang mendekat dari belakangnya. Tanpa berpikir panjang, Sarah berbalik dan melihat bayangan gelap yang mengambang di udara. Dia mencoba bergerak, tetapi kakinya seolah-olah terjebak di tempat. Bayangan itu semakin mendekat dan mendekat. Sarah mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Ketakutan merasuki seluruh dirinya
saat bayangan itu akhirnya mencapainya. Dia merasakan sentuhan dingin yang menusuk jantungnya saat bayangan itu merangkulnya erat. "Kami sudah menunggumu," bisik bayangan itu ke telinganya. "Kamu tidak akan pernah pergi." Sarah mencoba berjuang, tetapi kekuatannya menghilang dengan cepat. Dia merasa tubuhnya terbawa ke dalam kegelapan yang dalam, meninggalkan rumah tua itu yang terkutuk di belakangnya. Pagi berikutnya, penduduk desa menemukan rumah tua itu kosong. Mereka mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam, tetapi tak ada yang berani mendekati. Rumah itu tetap terbengkalai, menjadi tempat yang semakin menakutkan bagi mereka. Sarah tidak pernah ditemukan, hilang begitu saja, meninggalkan misteri yang tidak pernah terpecahkan. Penduduk desa itu tahu bahwa rumah tua itu adalah tempat yang terkutuk, dan mereka berjanji untuk tidak pernah mencoba mengungkap misterinya lagi. Tapi pada malam-malam tertentu, mereka masih bisa mendengar suara-suara aneh dan langkah-langkah kaki yang misterius di sekitar rumah itu. Kisah Sarah menjadi legenda yang menakutkan, dan rumah tua itu tetap menjadi tempat yang ditinggalkan oleh semua orang. Karena seperti yang dikatakan oleh legenda, rumah itu adalah tempat bersemayamnya roh jahat yang tidak ingin diusik, dan entah kapan roh itu akan kembali mencari korban berikutnya. Bertahun-tahun berlalu sejak kejadian mengerikan yang menimpa Sarah di rumah tua itu. Cerita tentang hilangnya Sarah dan kisah misteriusnya menjadi semakin kabur dalam ingatan penduduk desa yang baru. Beberapa bahkan berani mendekati rumah tua itu meskipun hanya dalam keadaan mabuk atau untuk bertaruh seberapa lama mereka bisa bertahan di dalamnya. Salah satu malam yang gelap dan berangin, sekelompok pemuda dari desa itu berkumpul di depan rumah tua itu. Mereka membawa botol-botol bir dan berbicara keras-keras tentang bagaimana mereka tidak percaya pada kisah-kisah menakutkan tentang rumah itu. Mereka berjanji untuk membuktikan bahwa itu hanya cerita bohong yang dibuat-buat oleh penduduk desa yang lebih tua. Dengan mata yang mabuk dan penuh keberanian semu, mereka masuk ke dalam rumah tua itu. Mereka merasa tereksit dengan aura misterius yang mengelilingi tempat itu. Mereka berjalan-jalan di antara ruangan-ruangan yang berdebu, tertawa dan mencemooh ketakutan yang mereka rasakan. Tetapi saat malam semakin larut, keadaan mulai berubah. Lampu-lampu mereka mulai padam secara misterius, dan udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Tawa lemah, bisikan-bisikan yang tidak dapat diidentifikasi, dan suara langkah-langkah ringan yang melintas di belakang mereka. Mereka berusaha mencari pintu keluar, tetapi pintu-pintu yang sebelumnya terbuka sekarang telah terkunci dengan sendirinya. Mereka merasa terjebak dalam rumah tua yang mencekam ini. Tanpa peringatan, salah satu dari mereka merasa sesuatu yang dingin dan tak terlihat merangkul bahunya. Dia berteriak dan berusaha melepaskan diri, tetapi kekuatannya terhisap perlahan. Pemuda yang lain berusaha membantu temannya, tetapi mereka hanya bisa menonton dengan ngeri saat sahabat mereka hampir digiring ke dalam kegelapan yang dalam.
Malam itu berubah menjadi malapetaka. Setan-setan rumah tua itu yang telah terlupakan selama bertahun-tahun mulai muncul satu persatu. Mereka berubah menjadi bayangan-bayangan menakutkan yang merayap di sekitar pemuda-pemudi itu. Setiap usaha mereka untuk melarikan diri hanya membuat mereka semakin terjebak. Saat matahari mulai terbit di ufuk timur, pemuda-pemuda itu ditemukan oleh penduduk desa yang lain. Mereka terbaring pucat dan terpaku, tidak mampu berbicara atau bergerak. Penduduk desa yang menemukan mereka mengira mereka hanya mengalami pesta mabuk yang buruk. Tetapi seiring berjalannya waktu, pemuda-pemuda itu tidak pernah pulih sepenuhnya. Ketika berita tentang insiden ini menyebar, penduduk desa itu menjadi semakin yakin bahwa rumah tua itu adalah tempat yang terkutuk. Mereka menutupi cerita ini dengan rapat, takut bahwa orang luar akan tahu tentang setan-setan yang ada di dalamnya. Mereka berjanji untuk tidak pernah lagi mendekati rumah itu atau menyebarkan cerita-cerita mengerikan tentangnya. Namun rumah tua itu tetap berdiri di tengah desa sebagai peringatan tentang kegelapan yang tersembunyi di balik wajah indah. Kisah Sarah dan pemuda-pemuda yang tak berdaya menjadi legenda yang terus diingat oleh penduduk desa itu, mengingatkan mereka bahwa ada kekuatan-kekuatan jahat yang tidak boleh diusik dan cerita-cerita horor yang sebaiknya ditinggalkan begitu saja. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam sehat dan bahagia selalu.